Selamat pagi, menjelang siang. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk anak-anak sekalian, khususnya untuk yang kelas 9. Nah, yang kelas 9 mungkin ada beberapa kelas yang belum pernah Ibu ajarkan. Nah, Ibu perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama Ibu Epta Ramadhani Batubara, biasa dipanggil Ibu Epta. Nah, untuk kelas yang Ibu ajarkan di sini itu kelas, kalau nggak salah kelas 9A, B, dan C. Nah, itu perkenalan Ibu tadi. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah baik. Nah, selama masa pandemi ini, kita itu diharuskan belajar di rumah. Tidak boleh belajar di sekolah atau belajar tatap muka. Nah, mudah-mudahan kalian semuanya sehat, nggak usah keluar-keluar rumah, di rumah aja, istirahat yang cukup. Nah, jadi Ibu langsung aja. Adapun materi kita di kelas 9 ini, bab pertama itu adalah sistem reproduksi. Nah, sistem reproduksi, sebelum kita masuk, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi atau menjelang siang ini. Nah, yang pertama itu tujuan pembelajaran kita adalah mendeskripsikan fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis. Yang kedua, menjelaskan ciri setiap fase pembelahan mitosis dan meiosis. Yang ketiga, menjelaskan karakter atau sifat sel anakan hasil pembelahan mitosis dan meiosis. Yang keempat, mengidentifikasi. Nah, mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Nah, yang terakhir, tujuan pembelajaran kita menjelaskan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita. Nah, sekarang Ibu masuk aja langsung ke materi pertama atau submateri pertama, yaitu pembelahan sel. Nih ya, pembelahan sel. Pembelahan sel yang pertama, dan yang kedua itu adalah struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia. Nah, Ibu masuk dulu yang yang pertama itu adalah pembelahan sel. Nah, pembelahan sel di sini terbagi dua. Yang pertama itu adalah pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Nah, ini jenis-jenis pembelahan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan dulu tentang pembelahan mitosis. Nih, pembelahan mitosis. Nah, penjelasan tentang pembelahan mitosis ini yaitu pembelahan secara mitosis menghasilkan dua sel anakan yang materi genetik yang identik dari sel indukan. Maksudnya itu yang identik yang ini ya, nih ya. Setelah itu pembelahan secara mitosis terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan atau reproduksi aseksual. Nah, yang ketiga, jumlah kromosom sel anakan adalah 2N atau dengan diploid. Yang keempat, siklus hidup sel dibagi menjadi dua fase, pertumbuhan atau interfase dan fase pembelahan. Nah, jadi dia terbagi menjadi dua ada pertumbuhan interfase dan fase pembelahan. Nah, ini biar lebih jelasnya, perhatikan yang tahapan-tahapan mitosis nih. Yang pertama dia itu interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, selanjutnya fase pertumbuhan. Nah, pada interfase ini perhatikan di sini yaitu tahap persiapan pada setiap sel akan melakukan pembelahan. Nah, tahapan yang paling lama dalam siklus sel. Nah, setelah itu terjadi proses metabolisme yang tidak berpengaruh dalam perubahan morfologi sel. Nah, Ibu lanjut aja ya. Nah, di sini ada fase pembelahan mitosis. Nah, mitosis tadi ada yang kedua ya, profase. Nah, di sini profase, benang-benang kromatin, nih berarti ini dia ya, yang di dalam ya.
Nih, benang-benang kromatin memendek dan menebal membentuk kromatid. Nah, kromatid berpasangan membentuk kromosom. Setelah itu, membran nukleus dan nukleolus menghilang. Pada sel hewan, sentriol mengalami pembelahan. Sentriol tersebut memisah menuju kutub yang berlawanan. Selanjutnya, benang spindel mulai mengatur diri sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk pancaran atau astrel. Nah, itu untuk yang profase. Nah, metafase di sini bisa dibedakan ya. Tadi ini di sini masih ini ya. Begini. Nih, sekarang masuk ke ini dia metafase. Nah, metafase di sini terbentuk benang spindel kromosom yang terlihat semakin jelas. Kromosom berada di daerah ekuador sel. Setiap kromosom masih terdiri atas 2 kromatid yang terkait pada sentromernya. Pada setiap sentromer ada 2 kinetokor yang masing-masing dikaitkan dengan benang spindel. Nah, selanjutnya fase pembelahan mitosis yaitu ada anafase. Nah, perhatikan di sini anafase benang-benang spindel memendek. Nih ya, berarti ya, nih dia memendek nih. Ya. Kromatid menuju kutub yang berlawanan. Nih, benang-benang kromatid tadi. Nah, mulai terjadi sitokinesis atau sitokinesis dimulai. Nih ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembelahan mitosis yaitu pada telofase. Nah, telofase di sini, nih, kromatid telah sampai di kutub-kutub yang berlawanan. Nih, berarti tadi ya, ini yang kromatid sudah sampai di kutub-kutub yang berlawanan. Yang ini juga, nih. Nah, setelah itu kromatid menipis dan memanjang menjadi kromatin. Nah, menipis. Setelah itu kumpulan kromatin membentuk anak inti. Nah, terbentuk membran nukleus di luar anak inti. Sitokinesis selesai, terbentuk 2 sel anakan. 2 sel anakan. Nah, nih, biar supaya lebih, itu tadi yang untuk meiosis. Sekarang untuk yang tadi mitosis, sekarang yang meiosis. Nah, perbedaan dari ke mitosis meiosis ini, nah perhatikan untuk yang meiosis ini, kalau pembelahan meiosis itu menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah jumlah kromosom sel induknya. Ibu ulangi ya. Kalau pembelahan meiosis itu menghasilkan sel anakan dengan jumlah setengah kromosom dari jumlah sel induknya. Jadi dia setengahnya. Kalau yang tadi mitosis itu ada 2 sel indukan. Nah, setelah itu di sini meiosis ini mengalami pembelahan inti 2 kali, yaitu atau yang dikenal dengan 1 sel diploid ya, 2N akan menghasilkan 4 sel haploid. Nah, setelah itu sebelum pembelahan meiosis terjadi, sel mengalami fase pertumbuhan inner fase. Nah, boleh lihat di sini, ini ada meiosis pertama. Meiosis pertama yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Nah, sedangkan pada yang meiosis 2 yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2 dan telofase 2. Tuh. Nah, perhatikan untuk yang fase pembelahan meiosis 1. Nah, ada profase. Nah, lihat nih. Di sini lebih kelihatan ya ininya. Nah, membran inti mulai menghilang, membentuk gelondong pembelahan, kromosom menebal, dan kromosom homolog saling berpasangan. Nah, yang dibilang dengan homolog yang berpasangan itu yang ini ya, nih, yang biru dan ungu. Terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara 2 kromatid. Nah, ini metafase 2. Nah, metafase 2 di sini kromosom homolog ini bergerak ke bidang ekuator. Yang maksud ekuator itu yang ini ya. Mengarah ini, yang ini bergerak ke kutubnya ya, mengarah ke kutub. Nah, masing-masing kromosom berikatan dengan benang spindel pada bagian sentromer. Nah, setelah itu ada anafase 1. Nah, anafase 1 ini
Nah, kromosom homolog ditarik oleh benang spindel. Yang ini tadi ya. Nih, dia ditarik nih sama benang spindel ke arah kutub pembelahan sehingga tetrad berpisah dan kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Nah, membran sel mulai melekuk di bagian tengah. Tujuan anafase 1 yaitu membagi isi kromosom diploid menjadi haploid. Nah, masuk ke telofase 1. Nih ya, kalau telofase 1 ini dia ini retikulum endoplasmanya membentuk membran inti. Nih, kromosom nih. Jadi dia sudah pada mulai ke kutub ya, ke kutub semua ya. Dibagi nih, dibagi. Nah, Ibu lanjut aja. Nah, ada profase 2. Nah, profase 2 ini dia sudah membelah. Ini dia. Sudah mulai membelah. Nah, sentromere membelah dan sepasang sentriol memisah menuju kutub yang berlawanan. Nih ya. Nah, setelah itu ada metafase 2. Nah, metafase 2 ini setiap kromosom haploid berisi 2 kromatid. Berarti yang 2 kromatid yang ini ya. Nih, tertarik ke bidang ekuator. Oh, ini maaf. Ekuator berbentuk benang-benang spindel. Salah satu ujungnya melekat pada sentromer. Nah, itu. Nah, kalau yang ini anafase 2. Nah, spindel menarik kromatid menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Kedua kromatid menuju kutub yang berbeda dan pada akhirnya anafase membran sel mulai melekuk. Berarti yang ini ya. Nih. Oke, telofase 2 nih sudah bisa mulai membelah ya. Ibu lanjut aja ya. Oh, iya membelah. Nih. Nih dia. Ini berarti yang terakhir ini pada pembelahan meiosis kedua. Nah, terjadi sitokinesis hingga terbentuk 4 sel anakan haploid. Nah, itu untuk materi yang pertama yaitu fase pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, jadi di sini Ibu memberikan soal untuk kalian semuanya, yaitu boleh Ibu ini ya, nih dia. Pertanyaannya, apa perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis? Itu yang pertama. Ya, nah sekarang itu untuk pertanyaan yang pertama. Nah sekarang pertanyaannya nanti kamu jawab. Setelah itu nanti kamu kirim pribadi ke WA-nya Ibu. Nah kita lanjut yaitu untuk submateri kedua. Nah ini Ibu dia. Nah ini submateri yang kedua yaitu struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia. Nah kalau kita perhatikan di sini ada sistem reproduksi, ini ya, organ reproduksi laki-laki dan organ reproduksi perempuan. Nah, kalau lihat ini jangan ketawa-ketawa ya. Ibu tahu nih, biasanya kelas 9B ini kalau lihat gambar-gambar yang begini langsung ketawa. Kita di sini belajar. Nah, perhatikan, Ibu akan bahas satu-satu. Yang pertama itu organ reproduksi pada laki-laki. Nah, lihat di sini. Nah, perhatikan ya, Ibu akan yang pertama dulu. Nah, Ibu akan jelaskan dulu yang pertama. Ini ya, sistem reproduksinya. Nah, yang pertama ini itu adalah nih. Nah, ya, yang pertama di sini itu ada ya, lihat ya, yang pertama ya. Nah, nih. Nah, yang pertama ini atau yang disebut juga dengan vesicula seminalis. Nih, di sini. Nah, Ibu sebutkan yang ini aja ya, yang lebih ini aja, yang lebih rinci aja. Nah, perhatikan. Nah, yang di sini dulu Ibu akan jelaskan itu yang ini dulu, yang dari luar dulu deh. Karena di sini sistem reproduksi laki-laki terbagi dua, yaitu bagian dalam dan bagian luar. Nah, yang bagian luar itu berarti bagian yang bisa terlihat. Nah, bagian yang dalam ini yang tidak terlihat. Nah, kalau yang bagian terlihat ini seperti yang kamu tahu, yang ini dulu ini Ibu bilang. Nah, dari sini ini dari 16 ini sampai ke 13 ini itu ini ya, yang ini tuh namanya penis. Nah, pasti laki-laki nih tahu nih. Yang perempuan jangan ketawa ya. Ini penis. Nih ya. Nah, setelah penis di sini ini nih. Ini kamu pasti tahu nih. Nah, ini yang namanya testis. Nah, testis ini itu ada dua pasang ya, ada 2 pasang testis. Nah, testis ini atau yang disebut juga dengan buah zakar ini. Ada nih, kamu pasti punya 2, nggak mungkin punya 1. Nah, setelah itu
kamu nanti ini yang disebut dengan phase difference. Nih. Nah, ini phase difference nih sampai ke atas nih ya, phase difference. Nah, setelah itu nanti di sini akan ketemu nih yang nomor 7. Nah, ini namanya kelenjar cover. Ya, kelenjar cover. Nah, setelah itu kita di sini yang ini ya, ini namanya skrotum. Nah, skrotum. Ya, skrotum ya. Nah, sudah. Nah, kalau skrotum di sini berfungsi untuk ini sebagai penghangat. Jadi penghangat daripada sperma ya, sperma. Iya. Jadi nanti sperma itu akan dialirkan oleh vas deferens ini. Setelah itu nanti akan dihangatkan di si skrotum. Nanti setelah itu akan keluar melalui penis. Ini penisnya. Nah, untuk yang laki-laki nih. Nah, sekarang Ibu masuk untuk yang perempuan. Nah, untuk yang perempuan sama. Organ reproduksi itu ada 2, yaitu organ luar dan organ dalam. Nah, untuk yang perempuan ini, organ reproduksi perempuan di sini. Nah, yang perlu kamu lihat itu yang ini aja, yang kalau yang luar itu yang pertama ini ada yang di sini nih. Ini yang namanya ini namanya ini ya, vagina. Ini namanya vagina. Sabar, Ibu tunjuk ini. Ini namanya vagina. Ini namanya cervix ya, bibir rahim. Kalau dibilang tuh bibir rahim, tapi biologinya itu cervix. Nah, setelah itu di sini itu rahim. Mana dia? Ini rahim nih ya, nomor 8 ini rahim. Ini juga nih rahim. Nah, yang di sini ini adalah uterus. Nah, ini yang sebelah ini dengan yang ini, kiri dan kanan ini adalah yang ini aja deh. Yang ini namanya ovarium. Nih, ovarium. Nah, yang ini namanya tuba fallopi. Ya, nah yang ini yang untuk perempuan. Ya. Jadi nanti gini, Ibu kan ada kasih ke kamu itu buku panduan untuk baca struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Nah, nanti untuk lebih jelasnya nanti kamu baca di buku, itu nanti udah jelas semuanya. Nah, sekarang Ibu masuk ke proses yang berlangsung di dalam organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Nah, lihat nih yang laki-laki ya. Ini tadi yang Ibu bilang nih, organ reproduksi laki-laki. Nah, yang perempuan juga organ reproduksinya. Nah, sekarang Ibu masuk ke proses yang berlangsung di dalam organ reproduksi laki-laki. Nah, di sini kalau untuk laki-laki namanya itu adalah spermatogenesis. Nah, spermatogenesis ini lihat ya. Nah, ini pada organ reproduksi pria berlangsung proses spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sel kelamin jantan atau sperma. Nah, jadi biasanya dikatakan sperma itu adalah cairan yang keluar pada alat kelamin. Nah, biasanya cairan yang keluar ini ditandai dengan laki-laki yang sudah mimpi basah. Jadi kalau laki-laki yang sudah mimpi basah ini dikatakan dengan organ reproduksinya itu sudah berkembang secara sempurna. Itu ya, yang sudah mimpi basah. Nah, Ibu yakin sebagian dari kamu udah laki-lakinya yang sudah mimpi basah. Jangan ketawa, ini belajar loh. Nah, perhatikan di sini ada spermatogonium. Ini dia. Setelah itu ya. Nah, setelah itu di sini ada spermatosit primer. Nah, spermatosit primer ini terbagi menjadi 2. Yang ini pada pembelahan meiosis pertama ya. Nah, pembelahan meiosis kedua ini terjadi pembelahan lagi nih. Nah, masing-masing tadi ini akan terbelah menjadi 2. Sama juga halnya yang di bawah, yang sekunder primer. Ini dia. Terjadi pembelahan meiosis kedua yaitu spermatid. Nah, sekarang setelah itu dijadikan diferensiasi menjadi spermatozoa. Ini yang untuk laki-laki ya. Untuk laki-laki itu namanya spermatogenesis. Nah, sekarang untuk proses yang berlangsung di dalam organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Nah, nih, untuk yang perempuan itu pada organ reproduksi wanita berlangsung peristiwa oogenesis. Nah,
Ingat namanya oogenesis nih. Kalau perempuan itu oogenesis ya. Nah, kalau untuk yang laki-laki itu berarti spermatogenesis. Nah, proses pembentukan sel telur. Nah, sel telur nih, oogonium nih terjadi ya, benang-benang kromatid saling bersatu. Setelah itu pada meiosis pertama, meiosis kedua akan terbelah nih. Nah, terbelah inilah yang dikatakan dengan ovulasi. Nih, ini dia. Nah, nanti kamu baca lagi pasti lebih mengerti. Nah, itu untuk yang perempuan. Nah, untuk yang perempuan di sini perlu diperhatikan yaitu kalau misalnya ini ya, nih dia dirangsang oleh fertilisasi. Nah, akan terjadi yang namanya ovum. Itu. Yang perlu Ibu ingatkan lagi yaitu kalau pada organ reproduksi laki-laki berlangsung peristiwa apa tadi namanya? Spermatogenesis. Kalau yang pada perempuan itu berlangsung peristiwa oogenesis. Nah, itu dia. Nah, itu tadi materi kita hari ini. Nah, sekarang Ibu mau kasih soal untuk kamu submateri yang ini ya. Nah, nih soal pertanyaan yang kedua. Tuliskan bagian-bagian alat reproduksi pria dan wanita beserta fungsinya. Ingat ya, minimal itu 5. Minimal 5 bagian-bagian alat reproduksi pria dan wanita. 5 aja, nggak usah banyak-banyak. Udah. Nanti pertanyaan 1 dan pertanyaan kedua, kamu nanti akan jawab dan kamu kirim ke WA-nya Ibu secara japri aja ya, dari yang pribadi aja. Nanti baru Ibu bisa kasih penilaian untuk kamu. Nah, oke, sampai di sini aja dulu perjumpaan kita untuk materi organ reproduksi laki-laki, organ reproduksi manusia. Nanti kita akan ketemu lagi untuk submateri yang selanjutnya. Nah, jadi ya Ibu harap untuk kamu semuanya, anak-anak, selesaikan tugasnya secepat mungkin, kumpul di Ibu. Setelah itu baru kita nanti masuk pertemuan yang kedua. Masih ada pertemuan satu lagi untuk sistem reproduksi. Jadi kita ada 2 pertemuan. Nah, itu aja ya. Mudah-mudahan dengan ada pandemi ini kamu belajar makin giat, makin antusias. Ibu yakin, Ibu percaya kamu mampu ya. Nah, kalau begitu Ibu akhiri saja. Untuk kalian semuanya semangat. Ya, ya. Kalau gitu Ibu tutup aja ya. Sudah sampai di sini. Selamat pagi menjelang siang. Selamat untuk kalian semua mengerjakan tugas. Kalau begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.